Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah di rumah? Alhamdulillah. Ustazah doakan dari sini anak-anak ustazah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita doakan bersama-sama semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita dapat melaksanakan pembelajaran seperti yang kita inginkan, yaitu di sekolah, ya Ananda. Baik, Anandaku semua kelas 9 ya. Pada hari ini Ustazah akan memberikan materi pelajaran IPS ya. Materi pelajaran IPS dengan judul Pembagian Bumi atas Benua dan Samudra. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang harus kita capai adalah nanti setelah ini Ananda semua dapat menjelaskan pengertian benua dan daratan itu. Yang kedua, Ananda dapat menjelaskan proses terbentuknya benua. Yang ketiga, Ananda dapat mengidentifikasi benua-benua yang ada di permukaan bumi. Dan yang keempat, Ananda dapat menjelaskan nantinya bagaimana karakteristik atau ciri dari tiap benua itu. Oke Ananda di rumah? Sudah ada buku paket di depan? Sudah ada alat tulis? Sudah ada buku catatan? Oke, kita mulai ya. Baik, sebelum ke sana, Ustazah ingin mengingatkan kembali, mereview kembali pelajaran Antuna di kelas 7 mengenai letak geografis Indonesia. Coba Ananda, ada yang masih ingat di mana letak geografis Indonesia itu? Ayo pikir. Yap, dapat ya. Letak geografis Indonesia itu dikelilingi oleh 2 benua dan 2 samudra. Ya, benua apa saja itu? Di antara 2 benua tadi kan, benua apa saja itu? Benua, ayo, benua Asia dan benua Australia dan samudra Hindia beserta samudra Pasifik. Bagus ya. Baik Ananda. Pada awalnya seorang peneliti bernama Alfred Wegener, seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman ya, menyatakan bahwa pada mulanya benua kita itu cuma satu ya, yang disebut dengan benua Pangea. Ini sesuai dengan landasan teori dalam Al-Qur'an ya. Itu terdapat dalam Quran surah ke-27 surah An-Naml ayat ke-88. Allah berfirman, "Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal dia berjalan sebagaimana jalannya awan." Ya. Jadi kita kaitkan lagi dengan materi kita waktu kelas 7 bahwa bentuk permukaan bumi kita itu akan selalu berubah. Apa yang menyebabkan perubahan bentuk muka bumi itu? Yaitu adanya tenaga geologi. Tenaga geologi itu, ingat kembali Ananda, ada berapa jenis? Ada 2. Tenaga endogen dan tenaga eksogen ya. Tenaga endogen yang berasal dari dalam itu bisa terjadi dari peristiwa tektonisme, peristiwa vulkanisme, dan peristiwa seisme ya. Kalau tenaga eksogen, coba ada yang ingat? Ada dari peristiwa pelapukan, ada sedimentasi, ada erosi ya. Jadi bentuk permukaan bumi kita itu tidak tetap, tetapi dia selalu berubah-ubah yang diakibatkan oleh tenaga geologi tadi. Begitu juga, itulah dia mengapa ya
teori dari Alfred Wegener ini diterima oleh ilmuwan yang lain. Tuh, karena adanya tenaga yang dapat mengubah bentuk muka bumi tadi, pergeseran lapisan bumi tadi. Kemudian gerakan gunung-gunung yang disebabkan oleh gerakan kerak bumi tadi, ya, kerak bumi seakan terbawa hanyut di atas lapisan mantel yang lebih rapat, yang disebabkan oleh tenaga itu tadi, tenaga geologi baik endogen maupun oksigen tadi, ya. Kemudian pada awal abad ke-20 itu tadi ilmuwan Alfred Wegener menyatakan bahwa pada awalnya bumi itu menyatu, ya, menyatu. Kemudian akibat adanya peristiwa adanya tenaga geologi maupun tenaga geologi yang terdiri endogen dan eksogen tadi, maka terpisahlah benua yang satu tadi yang bernama Pangea menjadi dua benua, ya, yaitu benua terpisah menjadi benua Laurasia dan benua Gondwana. Laurasia itu di sebelah utara dan Gondwana itu di sebelah selatan. Yang mana nanti Laurasia itu memisahkan ke utara, dia akan membentuk Eurasia dan Amerika Utara, ya. Sedangkan Gondwana dia akan membentuk daratan Australia, daratan Afrika, daratan Amerika Selatan. Itu dia, ya, sama daerah daratan India. Tuh. Baik. Teori hanyutan benua ini bisa kita lihat berdasarkan fakta di lapangan, ya, anak-anak ustazah. Yang pertama, lekukan atau bentuk pantai Afrika Timur, Amerika Utara, Amerika Selatan dengan pantai barat Eropa dan Afrika itu hampir sama, ya, kenyataan yang kita lihat sampai saat ini. Yang kedua, daratan tanah hijau atau Greenland menjauh dari Eropa sejauh sekitar 36 cm setiap tahun. Yang ketiga, faktanya tanah di Amerika Selatan, Afrika, India, Australia, dan Antartika menunjukkan sifat yang sama. Yang keempat, Pulau Madagaskar dalam gerakannya ke arah barat terhambat oleh Afrika. Dan ada lagi yang paling sering kita nampak dalam kehidupan kita sehari-hari, flora dan fauna. Coba anak-anak ustazah perhatikan flora Indonesia bagian timur dengan flora dan fauna di benua Australia, sama tidak? Hampir sama tidak? Sama, ya. Bagaimana tumbuhannya, bagaimana hewannya, bagaimana keadaan geografisnya, itu hampir sama. Itu artinya apa? Pernah, ya. Artinya apa? Pernah bumi kita itu, daratan kita itu bersatu, ya, menjadi satu benua yang namanya Pangea. Akibat adanya tenaga geologi tadi, adanya pergeseran lapisan kulit bumi, maka benua satu tadi sampai sekarang terpisah menjadi 6 benua, ya. Baik. Lapisan litosfer atau lapisan tanah itu dapat menjadi lempeng-lempeng tektonik, ya. Ketebalan lempeng tektonik sekitar 100 km dan bergerak lambat di atas magma karena ada arus konveksi. Apa itu arus konveksi, Ananda? Arus konveksi itu adalah pergerakan arus naik turun, ya, di udara. Gerakan lempeng tektonik ini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah gerakan divergen. Apa itu gerakannya? Gerakan saling menjauh dua lempeng bumi, bersifat membangun. Aliran magma dapat menciptakan pulau vulkanik seperti pulau-pulau di tengah Samudra Atlantik. Yang kedua, gerakan konvergen, kebalikannya tadi menjauh. Ini adalah gerakan saling mendekat dua lempeng, menimbulkan tabrakan antar lempeng. Gerakan ini akan membentuk palung samudra dan pegunungan tabrakan tadi, ya. Dan yang ketiga adalah gerakan sesar, yaitu gerakan yang terjadi karena dua lempeng tektonik saling bergeser mendatar, menimbulkan patahan lapisan kulit bumi.
Baik Ananda sekalian, jadi kita buat kesimpulan ya. Apa sih benua itu kan Ananda? Oke, coba perhatikan slide-nya ya. Benua itu adalah daratan yang sangat luas yang dipisahkan oleh laut maupun lautan ya. Awalnya bumi merupakan satu daratan amat luas yang disebut dengan daratan superkontinental, yaitu Pangea. Ya. Kemudian pada zaman Mesozoik pecah menjadi dua karena pergeseran kerak bumi yang menjadi Laurasia dan benua Gondwana. Ya. Yang ketiga, 65 juta tahun yang lalu Laurasia pecah tadi yang seperti Ustazah jelaskan tadi, yaitu menjadi Eurasia dan Amerika Utara. Eurasia itulah Eropa dan Asia. Sementara Gondwana menjadi Amerika Selatan, Australia, Antartika, kemudian Afrika ya. Yang keempat, teori yang menjelaskan bahwa dahulu terjadi pergerakan lempeng benua sehingga terjadi pemisahan benua Pangea adalah teori continental drive yang dikemukakan oleh Alfred Wegener. Kemudian Ananda, akibat tadi pergeseran lapisan kulit bumi yang disebabkan oleh tenaga geologi ya, maka benua terbagi menjadi 6. Apa saja itu? Ya, yang pertama adalah benua Asia, benua paling luas di dunia, sekitar 44 juta kilometer persegi. Yang kedua adalah Amerika, 41 juta kilometer persegi. Yang ketiga Afrika, 30 juta kilometer persegi. Yang keempat Antartika, 14 juta kilometer persegi. Kemudian Eropa, 10 juta kilometer persegi. Australia, 7 juta kilometer persegi. Ya, jadi yang paling luas adalah benua Asia, yang paling kecil adalah benua Australia. Oke Ananda sekalian, bisa Ananda lihat ini ya, bagaimana proses ya terpisahnya satu benua tadi Pangea menjadi nanti 6 benua ya. Kita lihat ini ya, benua Pangea. Inilah awal pertama. Sebenarnya daratan itu cuma satu, Pangea namanya. Kemudian terpisah akibat apanya tadi? Adanya tenaga geologi ya, baik itu tenaga endogen maupun tenaga eksogen. Jadi dua ya, Laurasia dan Gondwana. Itu dia, Laurasia dan Gondwana. Oke. Ini dia proses pemisahannya. Oke, ini masih Pangea ya. Kemudian Laurasia, Gondwana dipisahkan oleh ada Laut Tethys di sana. Gondwana terpisah lagi, memisahkan diri menjadi Afrika, Amerika Selatan, India, Antartika, Australia. Kemudian memisahkan diri lagi ya akibat proses tenaga geologi tadi menjadi India, Australia, Antartika. Ya, terus memisahkan diri sampai nanti menjadi terpisah antara benua Australia, Antartika dan Selandia Baru. Oke, anak-anak Ustazah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kalau ada nanti pertanyaan, ya silahkan kirim ke WA grup kelas masing-masing. Ya. Kemudian tugas untuk Ananda di rumah untuk pertemuan kita minggu depan. Ustazah berharap Ananda melaporkan karakteristik tiap-tiap benua. Minimal Ananda laporkan satu benua ya. Misalkan ini ya, benua Asia. Ya. Karakteristiknya apa? Oh, benua Asia itu benua paling terbesar di antara benua yang lain. Apa aja keunikannya yang lain, ciri-cirinya yang lain. Bisa Ananda laporkan melalui video ya. Ananda laporkan melalui percakapan, melalui video. Ananda rekam atau Ananda tulis.
kemudian Ananda foto, Ananda kirim ke WA group. Mungkin ini saja materi yang dapat Ustazah sampaikan. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf ya. Anak-anak Ustazah tetap semangat belajar walaupun kita belajarnya melalui daring ya. Tetap semangat belajar di rumah. Sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.